Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan yel-yel bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagat, tepuk jari 4 papat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua mama, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Oke, ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, Ibu jelasin ya, kenapa Indonesia itu terdapat beragam suku bangsa, apa sih penyebabnya? Nah, faktor yang pertama itu karena letak strategis wilayah Indonesia. Apa sih letak strategis? Letak Indonesia itu sangat strategis, yaitu berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya apa aja? Ada yang tahu nggak? Iya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan benuanya, ayo siapa yang tahu? Iya, pinter semua. Benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak strategis itu tersebut menjadikan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, budaya. Nah, mereka juga banyak pendatang yang datang ke Indonesia itu menyebarkan agama adat istiadatnya secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari pulau tumbuh menjadi kesatuan satu bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia ada banyak sekali suku dan bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam itu contohnya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, perbedaan kondisi alam itu di setiap daerah atau di setiap provinsi itu beda. Terus jadi itu merupakan faktor. Nih Ibu bacain ya. Negara Indonesia itu sangat luas, terdiri atas 13.400 berapa tadi? Ya, 466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Makanya Indonesia merupakan negara kepulauan karena Indonesia itu banyak banget pulau atau lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik Gunung Merapi maupun bukan Gunung Merapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Coba, apa yang bedain? Iya, mata pencahariannya. Kalau pegunungan, rata-rata mereka mata pencahariannya itu rata-rata berkebun, bercocok tanam, bertani. Sedangkan kalau misalkan di pantai itu rata-rata menjadi nelayan. Nah, nih masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan.
Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya dengan memilih mata pencaharian berkaitan dengan reviu atau pegunungan, misalnya peternak atau petani sayuran. Nah, kayak mana sih masyarakat yang tinggal di kota? Apa sama aja nelayan sama berternak, berkebun? Nah, masyarakat yang tinggal di kota itu nggak sama, beda. Mereka cenderung bekerja itu sebagai usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh. Nah, yang keempat itu ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat. Kemudahan sarana transportasi juga dan komunikasi memudahkan hubungan dengan masyarakat lain. Sebaiknya yang sarananya terbatas itu menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Ini menyebabkan kondisi ini menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang kelima ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Indonesia itu adalah negara yang toleransinya tinggi, keterbukaan atau welcome sama negara-negara lain, orang-orang lain itu tinggi. Jadi Indonesia itu makanya mudah masuk, kayak ya kita lihat aja ya sekarang banyak kayak kebudayaan lain atau negara lain masuk Indonesia. Alasannya ya karena Indonesia welcome dengan negara lain. Contohnya di Lampung. Di Lampung itu nggak cuma semuanya itu masyarakat Lampung. Ada Jawanya, ada Sundanya, Jawanya, Lampungnya, ada Serang, ada Jaseng, dan banyak sekali. Itu juga yang merupakan faktor kenapa Indonesia itu merupakan negara yang menjadi negara yang banyak negara beragam suku bangsa. Dan kelima faktor tadi yang udah Ibu jelaskan itu merupakan faktor yang menyebabkan Indonesia beragam suku bangsa. Yang pertama ada apa aja ayo tadi? Iya, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, sekarang Ibu tanya, gimana keadaan kondisi di daerah kalian? Tentramkah atau sering berantem atau gimana? Ya, oh iya, tentram. Ya emang sebaiknya kita sebagai masyarakat, sebagai individu yang tidak bisa lepas dari individu lainnya yang saling membutuhkan, kita harus hidup berdampingan bersama tetangga, itu harus rukun, harus bekerja sama, harus bergotong royong supaya tidak terjadi perpecahan. Karena keberagaman suku bangsa itu bukan masalah bagi Indonesia, sesuai dengan semboyan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang artinya walaupun kita ini berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, kita itu tetap satu. Kita tetap Indonesia dan kita tetap masyarakat Indonesia. Kalian paham kan apa yang Ibu omongin? Oke, kalau paham kita lihat di halaman 24. Ayo membaca. Kalian baca dulu ya, nanti Ibu tanya. Oke? Baiklah, karena mengingat waktunya sudah habis,
kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu memberikan kalian tugas rumah ya di halaman 28 yang ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, kalian nanti sampai rumah ngomong, Bu, ada tugas dari ibu gitu, dari guru buat kerja ini. Besok ibu tanya tugasnya. Baiklah, sebelum ibu tutup, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kalian mengerti apa yang ibu jelaskan tentang faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya udah, rapi-rapi. Setelah rapi-rapi kita akan pulang dan berdoa dulu, tapi terlebih dahulu. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.